Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Kurniawati dengan NIM 11820720360 kelas HTND. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ketatanegaraan pada masa Turki Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah memiliki nama resmi yaitu Daulat atau Negara Agung Utsmaniyah. Sering disebut dalam bahasa Turki modern sebagai Osmanli İmparatorluğu atau Kekaisaran Utsmaniyah, dan kadang juga disebut sebagai Negara Utsmaniyah. Kekaisaran Utsmaniyah atau Turki Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Setelah 1354, Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453. Tata kenegaraan Kesultanan Utsmaniyah adalah sistem yang sangat sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan sistem negara seperti Kekaisaran Romawi Timur, menguasai kaum ulama. Tradisi-tradisi Turki pra-Islam yang bertahan setelah adopsi praktik administrasi dan hukum dari Iran, Islam masih sangat berperan penting bagi pemerintahan Utsmaniyah. Menurut pemahaman Utsmaniyah, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslim dan menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasannya sesuai konteks praktik Islam Ortodoks dan kedaulatan dinasti. Dinasti Utsmaniyah atau Wangsa Osman tak tertandingkan dan tak terlampaui ukurannya maupun durasinya di dalam Islam. Dinasti Utsmaniyah berasal dari Turki. 11 sultan pernah digulingkan karena dianggap sebagai ancaman bagi negara oleh musuh-musuhnya. Hanya 2 upaya yang penggulingan dinasti penguasa Osmanli yang pernah terjadi. Dua-duanya gagal dan mendesak perlunya sistem politik yang dalam perpanjangan periodenya mampu menangani revolusi tanpa menciptakan ketidakstabilan yang perlu. Kemudian, jabatan tertinggi dalam Islam, Khalifah, diklaim oleh Sultan sehingga negaranya juga menyandang nama Kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah, Padisah atau rajanya raja, menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya, meski kendalinya tidak selalu mutlak. Harem Kesultanan adalah salah satu kekuatan terpenting dalam pemerintahan Utsmaniyah. Lembaga ini dipimpin oleh Valid Sultan. Kadang Valid Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Wanita harem pernah mengendalikan negara pada suatu periode yang disebut Kesultanan Wanita. Sistem hukum Utsmaniyah mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, konun atau kanun, sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau syariah. Kesultanan Utsmaniyah setelah disusun dengan sistem jurisprudensi lokal. Urusan hukum di Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian dari skema yang lebih besar untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah. Kekuasaan Utsmaniyah lebih
ketat pada urusan hak tanah, sehingga pemerintah daerah diberi ruang untuk memenuhi kebutuhan militer setempat. Rumitnya yurisdiksi Kesultanan Utsmaniyah bertujuan mencetuskan integrasi budaya dan agama dari kalangan yang berbeda. Sistem Utsmaniyah memiliki 3 sistem pengadilan, satu untuk Muslim, satu untuk non-Muslim, yang melibatkan pejabat Yahudi dan Kristen yang menguasai komunitas agamanya masing-masing, dan pengadilan dagang. Keseluruhan sistem ini diatur dari atas, yaitu Qanun. Sistem yang dibuat berdasarkan Yasa dan Tore Turk. Keduanya dikembangkan sebelum kemunculan Islam. Utsmaniyah berbeda dengan pengadilan tradisional Eropa. Pihak yang hadir di pengadilan Islam adalah qadi, atau yang berarti hakim. Sejak penutupan ijtihad atau gerbang penafsiran pada qadi di seluruh Kesultanan Utsmaniyah tidak terlalu fokus pada keputusan hukum sebelumnya, melainkan pada adat setempat dan tradisi daerah tempat mereka bekerja. Sayangnya, sistem pengadilan Utsmaniyah tidak punya struktur pengadilan banding, sehingga muncul strategi kasus hukum ketika si penuntut bisa membawa kasusnya dari satu sistem pengadilan ke sistem pengadilan yang lain sampai mereka mendapatkan putusan yang sesuai dengan harapan mereka. Pada akhir abad ke-19, sistem hukum Utsmaniyah dirombak besar-besaran. Proses modernisasi hukum dimulai dengan Dekrit Gulhan tahun 1839. Reform tersebut mencakup pengadilan adil di hadapan umum untuk semua terdakwa tanpa memandang agamanya, pembentukan sistem kompetensi terpisah agama dan sipil, dan pengakuan kesaksian non-muslim, hukum tanah 1858, hukum sipil 1869 sampai 1876, dan hukum prosedur sipil juga diberlakukan. Reformasi hukum Utsmaniyah sangat dipengaruhi model Perancis. Ini dapat dilihat dari penggunaan sistem pengadilan 3 tingkat. Sistem bernama Nizamiyeh ini diperluas hingga tingkat pengadilan lokal dengan penerapan akhir, yaitu hukum sipil yang mengatur pernikahan, perceraian, tunjangan, wasiat, dan status pribadi lainnya. Untuk memperjelas pembagian kompetensi hukum, Dewan Pengurus menetapkan bahwa segala sesuatu keagamaan diserahkan ke pengadilan agama dan urusan status diserahkan ke pengadilan Nizamiyeh tersebut. Kejayaan Kekaisaran Utsmani berakhir pada abad ke-18. Turki Utsmani mengalami kemunduran. Penyebabnya yaitu tata kelola pemerintahan yang buruk, korupsi, pemberontakan, hingga kekalahan melawan Rusia. Kondisi ini terus berlanjut hingga Sultan Hamid II naik tahta pada 1876. Turki Utsmani dijuluki sebagai The Sick Man of Europe. Pemerintahannya yang otoriter memicu munculnya pemberontakan. Gerakan Turki Muda dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ia juga didukung oleh tentara. Pada Juli 1908, Revolusi Turki Muda meletus. Revolusi itu berhasil menggulingkan kekaisaran. Turki berganti menjadi republik dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.